Selamat malam, sahabat Wiwara. Malam ini kita jumpa kembali setelah biasanya kita membahas tentang hukum, tentang dunia kewirausahaan, terus juga kita bicara tentang komunitas. Nah, giliran malam ini kita membahas dunia pelatihan, tepatnya pelatihan kerja. Ya. Nah, malam ini telah hadir bersama saya Om Rizky. Siap. Rizky Mahendra, Om ya? Yes, betul. Om Rizky Mahendra ini ketua dari Forum Nasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Betul. Mungkin seperti di awal ya, kita perkenalan dulu. Nah, monggo Om Rizky bisa memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Wahyu, terima kasih kesempatannya yang berharga ini untuk bisa sharing pengalaman dan knowledge ya buat ini. Khususnya pada topik pelatihan kerja. Begitu. Ya. Saya sendiri backgroundnya memang 20 tahun ini sudah hanya satu pengalaman saya. Apa itu? Mengurus lembaga pelatihan kerja. Lembaga pelatihan kerja. Om, betul, ya? Atau istilahnya itu LPK begitu ya, yang ada di bawah Kemnaker. Hanya memang LPK ini harus dipahami, dia itu unik. Iya. Karena satu sisi dia itu sebenarnya unit bisnis. Hanya saja memang unsur untuk sosialnya itu besar. Karena kita berkontribusi untuk ikut melatih SDM bangsa ini supaya kompeten. Gitu ya. Karena kita paham tidak semuanya melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi banyak teman-teman kita, saudara kita yang tidak memilih untuk perguruan tinggi tapi memilihnya pelatihan kerja. Dengan alasan fleksibilitas dan waktu yang singkat supaya bisa langsung masuk dunia kerja. Nah, itu singkatnya yang bisa saya ceritakan. Nah, tadi Om bilang 20 tahunan 20 tahun. Di dunia pelatihan kerja. Om punya lembaga pelatihan kerja berarti? Ada, secara pribadi saya punya. Hanya memang sekarang kan dapat amanah dari Kemnaker dan juga teman-teman sebagai Ketua Forum Nasional Lembaga Pelatihan Kerja Swastanya. Gitu. Ya. Nah, lembaga pelatihan kerja punya Om Rizky itu di mana, Om? Letaknya itu di Kota Palangkaraya. Palangkaraya? Di Kalimantan Tengah. Jauh, Om? Ya lumayan lah. Ya mirip-mirip dikit, dekat-dekat dikit IKN lah. Oh, tetangganya IKN. Tetangganya IKN sedikit. Kalau sekarang kita di ibu kota, nanti ibu kotanya pindah ke sana, berarti lebih dekat ke ibu kota. Lebih dekat ke ibu kota, betul sekali. Nah, kalau boleh tahu lembaga pelatihan kerjanya Om Rizky itu bergerak di bidang apa, Om? Nah, kebetulan kita memilihnya itu dari namanya adalah LTBIS. LTBIS itu sebenarnya adalah akronim. L-nya adalah lembaga pelatihan, T-nya adalah TI, BIS-nya adalah bisnis. Jadi lembaga pelatihan teknologi informasi dan bisnis. Nah, diakronimkan menjadi LTBIS gitu. Mantap, luar biasa. Udah berapa tahun tuh Om lembaga pelatihan? Ini tahun ini tepatnya 18 Juni tadi kemarin itu 20 tahun sudah Om Wahyu. Persis 20 tahun. Persis 20 tahun. Kalau bicara yang sudah diluluskan dari lembaga pelatihan Om atau sudah ikut pelatihan di lembaga Om berapa banyak kurang lebih? Mungkin total lebih dari 3.000 ya. 3.000. Total 3.000 ya. Nah, oke Om Rizky. Kalau Om Rizky sendiri domisilinya di Palangkaraya atau di Kalau domisili KTP itu di Kota Palangkaraya. Oh, hanya saja memang karena kegiatan ini separuh ada di Jakarta, jadi kita tinggalnya juga di Depok. Di Kota Depok, Jawa Barat. Jadi seberapa sering Om ke Palangkaraya, Depok? Sebulan bisa 3, 4, 5 kali tergantung kepentingan. Kebetulan kakak dan mertua tuh di sini. Nah, jadi kan ada mertua lagi sakit. Stroke dan lumpuh beliau, jadi mau tidak mau kami anaknya yang harus sering mengunjungi orang tua. Jadi sekalian maksudnya. Sekalian ya. Nah, lembaga pelatihan yang di Palangkaraya itu Om ya, itu dulu memang Om rintis dari awal atau udah usaha yang digeluti oleh keluarga sebelumnya? Memang dari awal. Memang dari nol. Jadi mulai dari nol Om. Betul. Malah ceritanya itu awalnya pertama kali saya buka usaha begitu lulus kuliah itu adalah ISP, Internet Service Provider. Zaman itu belum ada yang punya negara, jadi punya swasta. Nah, berkenaan dengan perusahaan ISP itu, pada saat yang sama kita buka LPK LTBIS itu. Jadi perusahaannya di bidang IT, LPK-nya di bidang IT waktu itu. Di 2024, di 2004. Nah, Om Rizky sendiri background-nya memang dari IT, di TI? Bukan. Oh, bukan. Bukan, ya. Kebetulan
Saya S1-nya itu dari IPB Bogor, ya, Institut Fleksibel banget kabarnya begitu ya. Bisa gitu ya, dari IPB pertanian pindah ke lembaga pelatihan IT. Hanya memang S2 saya di manajemen. Oh, manajemen. Tapi memang passionnya itu di pelatihan SDM, hanya saja saya harus memilih kan. Iya. Mungkin karena background bisnis saya pertama kali adalah internet service provider, Iya. sehingga itu memungkinkan switching untuk LPK IT-nya kan lebih mudah. Oh, iya. Bisa jadi itu backgroundnya. Karena kan kalau kita punya ISP kan harus ada server, harus ada firewall, harus ada VSAT dan segala macam. Jadi lebih mudah sepertinya lebih mudah untuk membuat pelatihan yang punya background bisnis sebelumnya. Gitu. Nah, pertanyaan saya Om yang menarik, itu Om buka di Palangkaraya itu ceritanya gimana? Om asli sana atau gimana? Betul, saya asli lahir besar di kota Palangkaraya. Oh, di Palangkaraya. Kalau ditanya sana ya? Di sana. Kalau ditanya orang mana, orang Dayak. Oh, dari Dayak. Dayak Kalimantan Tengah. Tepatnya Dayak mana? Dayak Katingan. Oh, Dayak Katingan. Hanya saja memang kuliah diberi kesempatan di Bogor. Dari apa tuh yang dulu sempat ramai itu Sampit? Oh, Sampit jauh itu ya. 4 jam dari kota. 4 jam dari kota. Backgroundnya, diberi kesempatan untuk kuliah di Bogor dan di Jakarta. Waktu lulus kuliah S2 sebenarnya ditawarin sebenarnya Om Wahyu. Ditawarin ada sebuah perusahaan alat berat yang dia kantor pusatnya di Surabaya tapi punya cabang di Aceh. Itu posisinya saya langsung jadi wakil direktur waktu itu. Cuman saya bilang, sekali saya terima lowongan ini, saya nggak akan pulang. Mungkin dapat orang Jawa Timur, mungkin dapat orang Aceh. Pasti nggak pulang saya. Karena niatan saya pengen ngebangun kampung halaman sendiri, makanya saya memilih untuk pulang dan buka usaha sendiri. Gitu. Nih, sahabat Wiyara, keren nih. Jadi putra daerah yang punya concern, jadi akhirnya membangun usaha di kota asal, sendiri, di kampung halaman. Dan terjunnya ke dunia pelatihan, karena itu concern dengan mengembangkan, menciptakan SDM. Betul. Jadi melatih sumber daya manusia, gitu ya. Nah, kalau Om Rizky ya, apa Om yang membuat Om kemarin akhirnya memutuskan mengembangkan lembaga pelatihan kerja? Waktu itu kebetulan di IPB-nya kan saya mengambil jurusan itu jurusan teknologi industri. Tapi waktu semester 2 sepertinya panggilan hati saya itu sebenarnya adalah mengembangkan orang. Jadi saya sudah tahu sepertinya, maaf nih, mungkin kebanyakan saya akan merasa salah jurusan sebenarnya. Cuman tidak mungkin saya balik lagi. Jadi saya selesaikan kuliah teknologi industri itu sambil pada saat yang sama saya otodidak. Saya belajar tuh psikologi dasar, kemudian gimana sih kok orang bisa sukses, kok orang bisa punya skill yang luar biasa. Itu gimana, Nak? Jadi pada saat yang sama kuliah itu saya mengembangkan minat untuk pengembangan manusia. Kalau disuruh memilih waktu itu mungkin saya pindah ke psikologi. Tapi kan tidak mungkin balik. Jadi saat yang sama saya kuliah tuh dua buku tuh saya baca Om Wahyu. Di sebelah kiri buku kuliah, kalkulus, satuan proses, yang begitu-begitu ya, tata letak kerja dan segala macam. Di sisi yang lain di sebelah meja belajar saya itu buku tentang psikologi manusia. Itu yang saya lakukan. Jadi saya kuliah tuh dua, satu bergelar, satunya non gelar. Nah, begitu lulus terpanggilnya ke human development. Human development ya. Ya, saya pikir panggilannya lumayan tuh, panggilan hati Om bergerak di situ itu kan banyak apa istilahnya. Kita kan ya memang bisnis dan non bisnis ya, sebenarnya lebih. Jadi mengembangkan SDM itu Om. Jadi ya kita di situ kan apa ya, membantu orang untuk mencari pekerjaan. Betul, memberdayakan. Memberdayakan gitu kan. Nah, terus ini Om, tadi ya ngomong-ngomong masih terkait dengan lembaga pelatihan kerja. Nah, ceritanya gimana nih Om? Ini kita balik ke Forum Nasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ini. Ini apa nih Om, Forum Nasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ini Om? Iya, baik. Ini pertanyaan kunci nih menurut saya dari Om Wahyu nih ya. Jadi Forum Nasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, kalau kita singkat Fornas LPKS gitu ya, supaya mudah nyebutnya. Jadi Fornas LPKS ini memang atas inisiasi dua belah pihak. Satu sisi pemerintah itu perlu mitra kerja untuk bisa menaungi, membina, memberdayakan 7.000-an lebih. Ada 7.000-an? 7.000-an lebih lembaga pelatihan kerja di Indonesia. Itu lembaga pelatihan kerjanya apa? Swasta aja? Swasta. Swasta saja. Kalau ketambahan sama yang pemerintah, kalau ketambahan betul, kalau ketambahan yang pemerintah 4.000-an, ketambahan yang resmi pemerintah ada 300-an, yang swasta sekitar 1.000-an itu lebih, hampir 10.000 kurang lah. 10.000-an. 10.000 kurang. Dan ini yang vokasional ya, karena kita tahu Om Wahyu di dunia pelatihan ini ada dua jenis pelatihan.
ada yang pelatihan vokasional untuk dunia kerja, ada yang pelatihan yang non vokasional, yang bukan untuk bekerja. Kayak misalnya pelatihan matematika, pelatihan ternak ayam, nah itu tidak masuk vokasional. Yang vokasional ini yang ada standarnya. Kalau kita bicara standar, berarti ada standar internasional, ada standar nasional SKKNI, ada juga standar khusus yang punya perusahaan tertentu. Nah, selama dia punya standar internasional, standar pemerintah SKKNI dan standar khusus perusahaan itu SKK, makanya namanya vocational. Di luar itu bukan vocational. Definisi dari vokasi itu dia mengacu ke standar. Betul. Jadi mau ngacu ke SKKI atau SKKNI SKK atau khusus SKK gitu ya. SKKNI atau SKI betul. Saya baru paham tuh. Vokasi itu ternyata dia harus punya rujukan acuan. Betul, acuan resmi. Ya, acuan pembandingnya ya, betul. Resminya ya. Kenapa? Karena standar itu lahir dari industri. Industri lah bersama pemerintah melahirkan standar-standar itu yang menjadi rujukan lembaga pelatihan untuk membuka program pelatihannya. Makanya namanya vocational training. Nah, tadi bahwa Pornas LPKS ini sebagai mitra pemerintah untuk kaitan membina LPKS. Betul. Ya. Nah, cerita terbentuknya itu gimana? Saya sempat dengar informasi katanya di kumpulan dari beberapa asosiasi. Betul, itu? Betul. Ya, jadi dari 7.000-an LPK itu, ternyata di Indonesia ini ada 5 asosiasi yang menaungi LPKS. Ya, mulai kalau kita sebut nih ya. Ada HILSI, ada HILSI itu apa singkatannya? HILSI itu Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia. Itu tahun 82 lah dirinya, udah lama memang. Zaman Depnaker yang paling awal kayaknya. Yang paling awal dan memang dibentuk pemerintah kan. Dibentuk Depnaker waktu itu. Kemudian ada AP2TKI yang baru saja berubah menjadi P4MI untuk perkumpulan pengelola pelatihan pekerja migran Indonesia yang keluar negeri. Kemudian ada HP3KI, ya, Himpunan Penyelenggara Pelatihan untuk Kewirausahaan juga kerja. Kemudian ada Forlat Vokasi, Forum Pelatihan Vokasi, dan ada HP3Viki, Himpunan sama pimpinan penyelenggara untuk vokasional dan kewirausahaan. Nah, 5 itu bergabung, difasilitasi oleh Kemnaker dalam hal ini. Nah, kita bersepakat untuk membentuk Forum Nasional. Nah, karena memang subjek kita adalah LPKS swasta, jadi makanya namanya Forum Nasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Begitu, Om Wahyu. Nah, tadi ini kan berarti mereka ini yang duduk di Pornas ini perwakilan dari asosiasi itu, Om ya? Betul. Jadi kesepakatan kita waktu itu adalah delegasi sifatnya. Jadi masing-masing asosiasi itu mendelegasikan 3 orang. 3 orang. 3 orang. Jadi ada 15. Jadi 3 kali 15 orang. Siap. Jadi teman-teman di luar jangan salah paham nih. Jadi Fornas LPKS tidak punya keanggotaan. Keanggotaan itu harus ke asosiasi. Yang kelima tadi. Nah, hanya saja 5 asosiasi ini berkumpul membentuk wadah bersama sebagai mitra pemerintah. Nah, itu perwakilannya tuh ditunjuk dari asosiasinya. Kepengurusannya seperti apa, Om, Pornas itu? Kepengurusannya sebenarnya semuanya anggota. Semuanya 15 itu anggota. Hanya memang untuk kepentingan administrasi, maka ada ketua merangkap anggota, ada wakil merangkap anggota, dan ada sekretaris merangkap anggota. Gitu. Jadi Pornas itu didirikannya kapan, Om? Tepatnya itu bulan Mei 2023. Udah setahun lalu. 2022, maaf. 2022 ya. Hanya saja proses mengeluarkan SK-nya, kan begitu ya. Pembentukan itu kan baru bersepakat. Nah, kemudian proses-proses karena itu harus legal pemerintah dengan SK Dirjen. Jadi itu SK-nya Dirjen ya? Betul, dari pemerintah lewat surat keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di bawah Kemnaker. Itu keluarnya baru bulan Juli 2023. Resmi berarti resmi. Ini wadah resmi di bawah Kemnaker. Betul. Nah, dalam kegiatannya, Om ya, itu seperti apa, Om? Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama ini, Om? Baik, nah ini menjadi kunci teman-teman semua pemirsa. Makasih Om Wahyu. Jadi Fornas LPKS ini karena dia sebagai mitra pemerintah, sehingga tugas utama dia adalah menyerap aspirasi dari semua LPKS Indonesia melalui asosiasi LPKS-nya, itu untuk menyerap aspirasi dan memformulasikannya menjadi usulan kebijakan kepada kementerian. Jadi
Fornas ini lebih kepada di level kebijakan, Betul. bukan eksekusi. Bukan eksekusi program. Oh, bukan eksekusi program. Kalaupun ada program-program teknis sifatnya itu adalah menyerap informasi aspirasi tadi. Oh, menyerap Aspirasi. sama ini mungkin membantu pemerintah mensosialisasikan kebijakan. Betul sekali, betul. Jadi menyerap aspirasi dari LPKS di daerah, memformulasikannya menjadi sebuah kebijakan, kita usulkan kepada Kemenaker, menjadi sebuah kebijakan, maka kita sosialisasikan kebijakannya. Betul sekali, Om Wahyu. Nah, sekarang Om ya, LPKS itu kan saya sempat ada lembaga apa itu akreditasi untuk LPKS ya. Iya. Nah, apa hubungannya lembaga akreditasi itu dengan Fornas? Baik. Sebagaimana kita ketahui memang di Kemenaker sendiri itu ada lembaga akreditasi LPK. Ya. Dia tugasnya memang hanya satu tuh, mengakreditasi lembaga pelatihan kerja. Ya. Nah, apa hubungannya dengan kita? Tentu saja di mitra kerja. Jadi kalau LALPK begitu ya, lembaga akreditasi LPK itu disingkat dengan LALPK. Itu tugasnya hanya satu, mengakreditasi LPK. Gunanya buat apa? Menjamin mutu. Jadi pemerintah ini punya kewajiban menjamin mutu setiap LPK untuk meluluskan lulusan yang kompeten. Nah, LPK-nya prosesnya dipantau lewat akreditasi LPK oleh LALPK tadi. Nah, Forum Nasional LPK, Fornas LPKS berkewajiban untuk menyiapkan LPK-nya. Oh, supaya bisa terakreditasi. Terakreditasi, karena akreditasi itu sifatnya kan memotret. Begitu LPK-nya jalan, di tengah jalan, cepret dipotret, itu namanya diakreditasi. Dilihat programnya layak apa tidak, kemudian dia sesuai dengan industri apa tidak, keuangannya kayak apa, sarana peralatannya kayak apa, instruktur pelatihnya kayak apa. Kalau terakreditasi, maka dia dapat sertifikat dari negara tuh ya untuk bisa mendapatkan pengakuan bahwa lembaga tersebut terakreditasi. Nah, Fornas LPKS menyiapkan LPK sebelum diakreditasi dan memastikan prosesnya setelah diakreditasi. Nah, cuma segini Om ya, saya tuh pernah mendengar ada teman-teman LPK yang sulit sekali untuk diakreditasi. Kesulitan akreditasi yang kebetulan saya juga asesor LPK. Jadi ada dua kemungkinan itu Om Wahyu. Kemungkinan yang pertama adalah LPK-nya yang tidak siap. Karena kita tahu standar akreditasi ini kalau prosesnya kebetulan saya ikut dari generasi awal. Saya salah satu master asesornya Kemenaker untuk LPK itu. Kita memang mengadopsi itu dari Australia. Jadi standar kita itu diadopsi dari sistemnya Australia. Tentu ada penyesuaian-penyesuaian. Sehingga memang tidak mudah. Jadi kalau LPK yang tidak siap dengan administrasi yang ketat, dengan standar operasi prosedur yang tertulis, dan bukti-buktinya memang akan sulit terakreditasi. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, karena memang terbatasnya anggaran. Jadi untuk sampai hari ini setahu kita, akreditasi itu tidak boleh mandiri. Masih harus menggunakan dana APBN. Itu dana dari APBN untuk apa? Untuk petugas asesornya itu? Atau apa? Betul, untuk melakukan akreditasinya. Karena kan turun ke lapangan, perlu biaya, perlu tiket, perlu honorarium, dan segala macam. Dan itu diperlukan biaya. Nah, itu selama ini hanya menggunakan APBN dari negara dan APBD daerah, provinsi. Jadi itu yang ini akhirnya membatasi karena keterbatasan anggaran tadi akhirnya ada kuota. Betul, ada kuota. Tidak bisa banyak-banyak. Dalam setahun. Padahal jumlah lembaga pelatihan banyak banget. 7.000-an lebih. Sampai kapan itu bisa terakreditasi? Nah, kabar baiknya Om Wahyu, kabar baiknya kebetulan ada rekan kita juga di LALPK mengatakan bahwa sedang digodok payung hukum supaya LPK itu boleh mengajukan akreditasi LPK-nya secara mandiri. Dengan ketentuan berlaku. Jadi ada kabar baik lah. Tidak menunggu anggaran dari pemerintah. Betul. Karena kan apalagi gini, poin pentingnya Om Wahyu, yang diakreditasi itu bukan lembaganya, tapi programnya. Kebayang kalau ada 7.000 LPK, masing-masing punya 2 program saja, sudah 14.000. Kapan selesai diakreditasi? Akreditasi itu bukan terhadap lembaga, tetapi terhadap program yang dimiliki oleh lembaga itu gitu. Betul. Jadi katakan satu lembaga punya 10 program, 10 kali dia harus diakreditasi. Gitu ya. Contoh kayak misalnya lembaga saya di LTBISO ada 3 program pelatihan. Pertama adalah administrasi perkantoran, kedua adalah komputer administrasi perkantoran, yang ketiga adalah manajemen informatika.
Nah itu harus 3 kali kita diakreditasi. Oh, gitu ya. Jadi kebayang. Nah makanya solusinya adalah perlu ada terobosan. Nah makanya kabarnya tahun ini, mulai tahun atau tahun depan akan ada akreditasi mandiri istilahnya. Gitu ya. Sebagai solusi ya. Iya. Nah, apa Om manfaat dari akreditasi itu bagi teman-teman LPKS Om? Iya, kalau kepentingan pemerintah, karena kewajiban pemerintah untuk memastikan mutu lembaga pelatihan, maka pemerintah berkewajiban menganggarkan dan memastikan mutu. Supaya begini Om Ayu, supaya masyarakat yang memilih LPK sebagai tempat untuk berlatih, itu terjamin mutunya. Jangan sampai misalnya maaf, diterima di lembaga pelatihan, harusnya 10 kali pertemuan, cuman ngajar 2 kali. Harusnya praktek, nggak pernah praktek. Nah itu kan ketahuan. Nah, pemerintah punya kepentingan menjamin bahwa lulusannya memang harus kompeten. Kompeten paling tidak kan memenuhi 3 hal nih. Skillnya dapat, attitude-nya dapat, kemudian ada pengetahuannya juga dapat. Knowledge-nya. Knowledge-nya jangan cuma tahu saja. Begitu dia ngambil misalnya administrasi perkantoran, oke. Kemudian berikutnya, oke, kamu lulusan sana, lulusan LPK ini, oke. Coba dong bikin database sederhana untuk memfiling data-data yang ada di gudang. Oh, saya nggak pernah Pak, karena saya nggak pernah praktek. Nah, hal-hal begini yang dijamin pemerintah untuk mutunya dipastikan jangan begitu. Itu poinnya. Jadi keterjaminan kepuasan untuk masyarakat mengambil pelatihan itu terjamin mutunya. Nah, dari ini Om, apa tadi akreditasi ya. Nah, terkait instrukturnya sendiri Om. Baik. Itu memang ada ketentuan Om ya, bahwa instruktur itu harus tersertifikasi gitu. Betul sekali. Jadi instruktur pelatihan tidak boleh main-main, karena dia juga harus mendapatkan 2 sertifikat minimal. Pertama adalah sertifikat metodologi pelatihan, bagaimana dia melatih orang. Yang kedua adalah sertifikat kompetensi teknis berkaitan dengan ilmu yang dia ajari. Oh, apa yang mau diajarkan gitu, teknisnya ya. Kalau Om Wahyu misalnya instruktur otomotif, buktikan bahwa Omnya juga lolos sertifikasi kompetensi untuk bisa membongkar motor, membubut dan memasangnya lagi. Jangan sampai orang mengajar hanya tahu secara ilmu, begitu disuruh dia nggak bisa, nah itu nggak boleh. Jadi yang mengajarkan harus orang yang bisa, dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi teknis di bidang tersebut. Nah, berarti ya inilah mungkin ya teman-teman yang bergerak di lembaga pelatihan, penting tuh bahwa instrukturnya harus tersertifikasi. Jadi harus punya tadi sertifikasi metodologi pelatihan, pelatihannya ya, metodologi pelatihan. Yang kedua sertifikat untuk kompetensi teknisnya. Jadi sesuai yang mau diajar apa, menjahit, mungkin otomotif, komputer, seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman ya yang punya lembaga pelatihan, yang instrukturnya belum tersertifikasi, itu syarat supaya lembaganya diakreditasi nanti, bisa diakreditasi. Nah, tadi gini Om, LPK itu dibagi ada 3 tadi ya, pemerintah, perusahaan, sama swasta kan. LPK. Itu sama, mereka juga yang LPK pemerintah atau perusahaan punya forum seperti ini atau gimana? Iya, setahu kita untuk perusahaan dan BLK-nya pemerintah, itu memang mereka punya forum sendiri. Nah, namanya forumnya tuh FKLPI, Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri. Dan industri. Jadi yang perusahaan itu kalau LPK pemerintah itu BLK itu lembaga ini LPK pemerintah ya? Betul. Untuk memisahkan penyebutan ya. Kalau LPKS itu yang punya masyarakat, punya swasta, sementara BLK itu yang lembaga pelatihan yang dikelola langsung oleh pemerintah. Betul. Dan ketentuannya sama ya tadi ya, semua sarana prasarana instruktur harus sama, semua izin sama ya. Betul, izinnya sama, akreditasinya juga harus sama. Nah, tapi kalau yang LPKS ya, kalau nggak salah proses akreditasi itu dimulai dari apa? OSS RBA itu ya. Nah, itu gimana tuh? Oh iya, jadi karena ini memang aturan regulasinya pemerintah, maka lembaga pelatihan kerja swasta yang ingin diakreditasi, maka syarat pertamanya adalah dia harus izinnya lengkap. Nah, hanya saja memang per 2022 kemarin Januari ada ketentuan baru. Yang sebelumnya kan kita izin itu kan cukup ke Disnaker kota atau kabupaten setempat, Om Ayu. Per Januari 2023 aturan berubah. 2022 aturan berubah. Itu mengikuti OSS RBA. Intinya LPK harus juga izin ke oss.go.id. Tinggal masuk ke dalam laman itu lalu memilih untuk izin LPK-nya. Nah,
Saya jujur pernah mencoba itu Oke. ya. Saya ini gini-gini punya LPK LPK juga, juga. sahabat Wira. Jadi cuma mencoba itu. Iya. Susah ya, Om. Betul sekali, Jadi- betul. Jadi proses di Betul. OSS RBA itu ada harus apa itu? Pertama itu sertifikat standar. Betul. Nah, sertifikat standar itu aduh ketentuannya panjang Iya. lebar. Nah, kira-kira ada nggak upaya dari Pornas ya LPKS untuk Betul. membantu ya, Iya. misalnya teman-teman LPKS ini dalam itu tadi kaitan Iya. menyiapkan tadi ya Betul. untuk ya dibantu loh, kan tidak semua orang kan Benar. IT literate ya, Betul, tidak betul. literasi IT-nya kan Iya, belum gitu. tidak Om. semuanya. Nah, ada Om program-program kaitan itu untuk di Pornas ini. Devonas. Iya. Jadi 2023 kemarin kita sempat mengadakan survei. Iya. Dari 7.000-an itu kita dapat 1.000 LPK yang kita peta supaya kita dapat gambaran. Ternyata memang dua hal ini menjadi hampir 40% itu menjadi masalah. Pertama adalah perizinan Oke. ke oss.go.id itu, yang kedua adalah akreditasi. Nah, memang ini bertemanan dua ini. Iya. Tidak mungkin bisa diakreditasi kalau izinnya tidak ada kan Iya, begitu kan. iya. Makanya memang salah satu program kita memang adalah sosialisasi untuk kemudahan perizinan ke oss.go.id itu. Betul sekali. Kita ada programnya. Ada Om ya. Betul. Jadi teman-teman LPKS tenang aja nih. Nanti dari Pornas insya Allah sudah ada program tuh untuk Ya. membantu teman-teman LPKS dalam proses pengurusan perizinan tadi ya. LPK. Bagaimana apa istilahnya yang melakukan itu di OSS Nah, RBA tadi Om betul, ya. betul. Karena ya jujur saya sebagai ya yang ngerti IT aja bingung tuh ngikutin. Betul, Wah, ada tidak mudah. banyak yang harus dipenuhi lah. Iya. Masalah apa amdalnya, lingkungan, wah Betul, betul. banyak lah. Tapi insya Allah teman-teman Iya, apa namanya dari Pornas akan membantu. betul. Dan untuk izin itu harus diketahui Om Hayu hanya ada 9 KBLI. Mm-mm. Nah, jadi kalau kita memilih nanti izin itu hanya ada 9 KBLI pelatihan. Yang Oh, kepalanya yang- 7. Oh yang 78 ya? Betul. Mm-mm. Hanya itu. Jadi hanya 9 pilihan. Nggak ada pilihan yang lain. dari 9 itu pelatihan Dari 9 kerja itu itu ya. ya. Di situ ada yang bidang manajemen bisnis, Mm-mm. ada yang perhotelan, ada Industri yang teknik, kreatif, betul. macam-macam itu ya. Nah, Saya biasanya kebanyakan orang ngambil yang ini Om, pasal pamungkasnya, pelatihan kerja swasta lainnya. iya, yang paling terakhir itu, Paling terakhir, yang nomor paling 9. Karena beberapa belum terdefinisi, tapi kita ngambil yang nomor 9 betul. Ada 9 KBLI. Di luar itu nggak diterima pemerintah. Oh, Karena gitu. dianggap bukan pelatihan kerja. Gitu Om Bayu. Oh gitu. Iya. Jadi hanya yang 78 ya Betul. KBLI-nya. Ah, Kalau LPKS itu 7. pokoknya ngacunya LPK yang KBLI 78 Betul, ya, kepala 78 berapa. Betul. Sahabat Wiwara, Hmm. ini kita tadi sudah ngomong bincang-bincang terkait LPK juga apa LPKS ya, juga terkait dengan apa tadi tentang akreditasi. Nah, saya mau agak lebih masuk nih ke Pornasnya sendiri nih. Nah, dari program yang sudah disusun ya, Om Rizky, Iya. itu boleh di-share ke kita, Om, kira-kira apa nih yang akan dilakukan Pornas LPKS dalam waktu-waktu jangka dekat ini, jangka Oke, pendek ini? baik. Ini bagus. Pertanyaannya luar biasa Om Wahyu. Jadi Fornas ini, sebagaimana kita ketahui, secara resmi baru berdiri setahun yang lalu. Iya. Ya. Kemudian Alhamdulillah tahun ini kita disupport anggaran oleh kementerian. Oh, jadi anggarannya dari kementerian, Om? Betul. Ya? Selama Dari SK-nya dari pemerintah, maka pasal terakhirnya adalah segala pembiayaan akan disupport oleh anggaran Oke. pemerintah. Dalam Ya. hal ini Kemenaker ya. Hmm. Nah, program yang kita fokuskan di periode yang awal ini, karena untuk diketahui Om Hayu, periode kita di periode pertama ini hanya 2 tahun, Ya. hanya dari 2023 sampai 2025. Oh, sampai tahun depan ya? Sampai tahun depan, Mei tahun depan. Nah, berikutnya mungkin ada pembicaraan lebih lanjut untuk ke sana. Hmm. Nah, program kita yang pertama yang pasti adalah melakukan pendataan dan pemetaan. Oke. Jadi tugas Fornas LPKS yang dalam waktu dekat adalah memetakan 7.000-an LPKS ini apa ceritanya. Oh. Berapa yang terakreditasi, berapa yang tidak. Berapa yang jalan, berapa yang menggap-menggap. Hmm. Berapa yang omsetnya di atas 1 miliar, berapa yang di bawah 1 miliar. Hmm. Jurusannya apa aja. Hmm. Kemudian tersebar di mana saja. Oke. Dan apa saja masalah yang muncul. Tentu bukan cuma izin dan akreditasi dong. Ya. Ada masalah pasar, ada masalah serapan ke industri. Ya. Nah, itu semuanya mau dipetakan. Dari situlah nanti kita akan mengusulkan kebijakan kepada pemerintah. Dalam waktu dekat akan ada 8 provinsi yang akan kita kunjungi. Hmm. Ya. Ini Itu di mana? Di area mana? Jawa, Sumatera? Iya, di Jawa itu bocorannya gitu ya. Bocorannya itu di Jawa Barat, Oke. Jawa Tengah, Oke. kemudian Jawa Timur, Hmm. DIY, Jogja ya?
Iya, Jogja, kemudian Banten, di situ ada NTB, di situ ada Bali, dan juga ada Sumatera Utara. Kenapa kita ambil pilih itu? Karena dari data sementara dari Kemnaker itu hampir sudah 60-70% datanya ada di provinsi tersebut. Tadi, gitu ya. Betul, yang paling besar lah. Nah, tadi apa kegiatan yang akan dilakukan di beberapa provinsi? Kunjungan itu. Di kunjungan itu nanti rencananya akan seharian penuh. Ya. Nah, di seharian penuh itu dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi untuk menjelaskan dan memudahkan yang 2 permasalahan utama tadi, Om Ayu. Pertama tentang perizinan OSS RBA dan yang kedua adalah akreditasi. Ditambah dengan kolaborasi kita dengan industri, dalam hal ini kita akan meminta Kadin untuk memberikan wawasan bagaimana caranya supaya klop antara lulusan LPKS dengan permintaannya industri. Itu sesi pertama. Nah, sesi kedua baru sesinya Fornas. Itu untuk berdiskusi dengan teman-teman di setiap provinsi tersebut. Karena kita undang itu kalau tidak salah berkisar antara 60 sampai 65 LPK perwakilan. Di setiap provinsi. Setiap provinsi. Ya, karena totalnya itu ada 500 se-Indonesia. Kita minta masukan dan kita minta formulasikan apa aspirasi mereka. Karena ini bagian dari cara Fornas LPKS untuk menyerap aspirasi, curhatan, kendala, dan segala macamnya untuk kemudian di Fornas akan diformulasikan menjadi usulan kebijakan kepada Kemnaker. Nah, yang hadir tadi di pesertanya itu diambil dari yang 5 asosiasi tadi. Betul. Kita akan mengambil representasi masing-masing dibagi menjadi 5 supaya masing-masing asosiasi bisa mengirimkan bukan utusan ya, LPK yang dia tunjuk untuk bisa hadir di acara tersebut. Betul sekali. Nah, itu berarti gini ya, satu-satunya cara kalau misalnya mau ikut harus ikut asosiasi tadi ya? Betul Om Ayu. Jadi nggak ada pendaftaran langsung gitu? Tidak ada. Jadi ya? LPKS wajib memilih salah satu asosiasi untuk menjadi keanggotaan di 5 asosiasi tadi yang disebutkan di awal, supaya bisa mendapat rekomendasi untuk ikut pembinaan dari Fornas LPKS. Betul sekali. Wajib ini hukumnya. Jadi teman-teman LPKS, itulah manfaatnya ikut asosiasi. Jadi lewat asosiasi inilah nanti difasilitasi untuk tadi mendapatkan pencerahan ya terkait tadi dengan OSS atau akreditasi dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman LPKS yang belum terdaftar di asosiasi, tinggal pilih tuh dari 5 yang ada. Silahkan dipilih mana yang sesuai ya, sesuai dengan bidang pelatihannya. Tadi kan ada disebut asosiasi yang bergerak di bidang pengiriman tenaga kerja ya, luar negeri. Terus tadi ada yang kaitan kewirausahaan, terus ada yang vokasi. Silakan pilih. Jadi Fornas menerima dari 5-5-nya itu tadi ya. 5-5-nya tadi, betul. Jadi tidak akan diundang kalau tidak menjadi anggota ke-5 asosiasi. Betul sekali Om Ayu. Ya. Nah, lagi-lagi gini Om. Jadi setelah tadi untuk yang tadi 7 provinsi ya? 8. 8 provinsi tadi. Apa selanjutnya Om setelah itu? Nah, karena tahun ini jatahnya cuma 8 provinsi, jadi dari sana kita coba petakan, makanya kita formulasikan nanti menjadi usulan kebijakan kepada Kemnaker, supaya tahun depan nanti programnya akan apa untuk pembinaan itu. Karena rencananya gini Om Ayu, dari data pemetaan itu kita akan petakan klasifikasi LPKS ini menjadi 4 kategori. Ada ini mau dibuat semacam level gitu atau bukan level kali ya, lebih ke kategori sebenarnya. Kalau level nanti kan besar dan kecil, nanti nggak enak gitu. Ini kategorinya apa ini? Kategori, jadi ada kategori bertumbuh. Apa itu bertumbuh? Bertumbuh itu termasuk yang baru berdiri. Yang masih awal-awal. Masih awal-awal. Kita anggap 2 tahun pertama tuh masih bertumbuh. Karena tentu nggak boleh dong dibandingin dengan yang sudah 10 tahun kan. Nggak bisa dibandingin sama punya Om 20 tahun. 20 tahun. Betul. Nggak padan. Nggak sepadan. Jadi ada LPK bertumbuh, ada LPK berkembang. Bertumbuh berkembang. Kemudian ada LPK mandiri. Dan terakhir adalah LPK unggul. Mandiri. 4 itu ya. 4. Jadi bertumbuh, berkembang, mandiri dan unggul. Harapannya tuh pasti pemerintah pengennya LPK-nya semua nanti unggul semua. Harapannya gitu. Betul. Dan ini mungkin jadi salah satu target dari Fornas juga ya, untuk membuat LPKS itu dari bertumbuh bisa ke unggul gitu ya. Ukuran statistiknya Fornas sederhana sekali. Misalnya katakan dari 500 LPKS yang dipantau, itu katakan misalnya yang unggul cuman 10%. Maka akhir tahun atau tahun depan itu jangan 50% yang unggul, naik jadi 20%. Yang tadinya berkembangnya hanya
tinggal 50 berkurang menjadi 30% lagi tuh Om Ayu. Ukuran itu yang akan kita perjuangkan di Fornas LPKS. Ya. Nah, Fornas LPKS Om ya. Ini lembaga seperti ini ada banyak Om di Kementerian Naker. Khusus untuk lembaga pelatihan kerja swasta, ini satu-satunya. Oh, satu-satunya ya. Satu-satunya. Jadi nggak ada duanya. Nggak ada Nggak ada duanya. Satu-satunya ini. Jadi semua lembaga pelatihan kerja swasta yang fokus pada pelatihan vokasi, dimanapun asal kementeriannya, kan kita tahu lembaga pelatihan juga bukan cuma di Bina Kemnaker, Om Ayu, ada di Kemendikbud, ada di Kemenperin, ada tuh. Ada juga ya? Ada di Kementerian Perindustrian Perikanan Kelautan juga ada. Nah, itu semuanya dikoordinasikan oleh Kemenaker. Nah, lewat asosiasi tadilah mereka menjadi keanggotaan, kemudian menjadi pembinaannya lewat Fornas LPKS. Nah, Om, mungkin bisa dijelaskan gini, Om. Iya. Ya, ini buat ini ya, sahabat Wiwara yang mungkin belum paham ya, lembaga. Ini ada istilah LPK. Tadi singkatannya Lembaga Pelatihan Kerja. Ada LKP. Iya. LKP itu lembaga kursus dan pelatihan Om ya. Betul. Nah, pembagiannya apa tuh Om? Secara apa sebenarnya LKP dan LPK? Baik. Ini terkait sesuai dengan istilah. Istilah yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu mengatakan lembaga pelatihan itu dinamakan sebagai lembaga pelatihan kerja. Nah, sementara ada Undang-Undang Pendidikan Nasional ya nomor 20 tahun 2003 juga kalau tidak salah, 2006 itu lembaga pelatihan itu disebut dengan LKP, lembaga kursus dan pelatihan. Jadi ibaratnya kalau lembaga pelatihan itu register atau mendaftar di Kemendikbud, maka dia akan disebut LKP penyebutannya. Tapi kalau dia daftarnya ke Kemnaker lewat OSS itu maka disebutnya namanya LPK. LPK ya. Nah, terus bagaimana korelasinya? Tidak ada masalah. Hanya saja selama dia itu LKP yang orientasinya adalah pelatihan kerja dengan mengacu pada 3 standar salah satunya tadi, SKKNI, SKK dan SKKI tadi, kerja internasional, maka dia perlu untuk diharmonisasikan dalam pembinaannya Kemnaker. Tetap terregister di Kemendikbud, tapi pembinaan pengembangan dan segala macam menurut Perpres 68 tahun 2022 itu menjadi Kemenaker wilayah pembinaannya. Betul. Karena ya memang di Dikbud juga ada Dirjen Vokasi kan? Betul, ada Dirjen Vokasi. Ya. Dan betul program sekali. Kalau misalnya dibilang bahwa itu karena faktor umur bisa juga nggak Om? Kalau nggak salah lembaga LKP ini dia untuk usia di bawah 25 tahun itu berapa? Sebenarnya kategorinya mungkin bukan ke sana kayaknya Om Bukan Ayu. pembagian umur bukan ya? Bukan. Lebih kepada begini. Ada pelatihan-pelatihan yang non-vokasional. Oh, mungkin kebanyakan LKP non-vokasional. Betul. Nah, ketika dia non-vokasional tuh nggak bisa ke Kemnaker. Maka harus ada way out, harus ada solusi. Ke Dikbud. Dah, Kemendikbud. Betul sekali. Jadi solusinya ke sana. Meskipun di Kemendikbud kita tahu ada yang vokasional, ada yang non-vokasional. Ya. Begitu. Nah, kalau nggak salah dulu Om ya, itu ada kegiatan yang namanya Rakornas. Rakornas, betul. Nah, tahun ini masih ada nggak dong kegiatan? Tahun ini ada dan rencananya diwacanakan ya, belum kepastian tapi sebuah wacana saja. Rencana tuh di Bali. Wih, di Bali ya? Di Bali, sekitar mungkin bulan September. Itu mengumpulkan 100 perwakilan LPKS lewat rekomendasi 5 asosiasi. Itu lagi ya? Nggak bisa lewat, harus rekomendasi 5 asosiasi ini untuk kita memformulasikan usulan untuk tahun depan. Nah, jadi ibaratnya dengan serapan dengan 500 LPK yang kita datangin di 8 provinsi, kita formulasikan kebijakan usulannya, lalu kita diskusikan di Rakornis tadi. Nanti disosialisasikan di Rakornis tadi. Betul, sekaligus minta feedback. Oh, minta feedbacknya ya. Karena itu menjadi usulan untuk tahun depan. Ya. Kalau ada hanya 8 provinsi tahun ini nggak usah khawatir Om Ayu. Tahun depan ada lagi. Masih ada terus ya. Provinsi yang lain. Targetnya 38 provinsi akan dijelajahi. Targetnya, teman. Tahun ini fokus ke 8 yang ini dulu ya, awalnya yang dulu besar. Ya, yang besar-besar yang dulu besar-besar ya. Dulu. Jadi teman-teman sahabat Wiwara ya yang mungkin bergerak di bidang LPKS jangan khawatir. Tahun ini nggak ikut yang di 8 provinsi, masih ada tahun depan gitu ya. Nah, tentunya mungkin nanti
ya berdasarkan mapping pertama Betul. tahun ini Om ya. Betul. Nah mungkin ada yang lain ingin disampaikan Om terkait LPKS Om kepada sahabat Wiwara. Baik, jadi ini poin yang harus dipahami bersama Om Wahyu. Ya. Jadi di 2022 kemarin itu ada namanya Perpres, Ya. peraturan presiden terkait dengan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena begini, setiap tahun Indonesia itu punya pengangguran 7 sampai 8 juta. Sorry, maaf, 7 sampai 9 juta setiap tahun. Per tahun. Per tahun. Kurang lebih tergantung kondisinya. Nah, itu yang bisa diserap oleh dunia industri itu tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Satu, banyak SDM tidak terlatih. Pertanyaan saya, berapa sih lulusan perguruan tinggi? Tidak banyak. Kalau kita mau jujur ini, untuk vokasi saja, Om Wahyu, kita ada tiga ya. Ada Politeknik, ada SMK, dan ada LPK, pelatihan kerja untuk vokasional. Lulusan Politeknik itu kurang lebih hanya 300.000 per tahun. 300.000. Lulusan SMK itu ada 1,6. 1,6. Berarti kalau digabung kurang lebih cuma 1,9 juta setiap tahun. Sementara lulusan LPKS itu ada lebih dari 5 juta, Om Wahyu. Jadi bayangkan kalau penganggurannya di 7 jutaan, kemudian bergabunglah antara lulusan Politeknik, lulusan SMK, dan 5 jutaan LPK tadi, itu totalnya sudah hampir berapa? 7 jutaan. Ya. Harusnya pengangguran bisa ditekan. Ya. Kan musuh negara ini kan cuma dua, Om Wahyu. Pengangguran dan kemiskinan. Dan pemerintah sangat concern untuk mengurangi pengangguran untuk mengentaskan kemiskinan. Karena kemiskinan hanya bisa dientaskan dengan pengangguran yang minimal. Ya. Nah tadi Om, karena keterbatasan industri ya dalam menyerap tenaga tadi ya, hasil lulusan sekolah atau lembaga pelatihan tadi. Betul. Upaya yang lain kaitan kewirausahaan saya dengar-dengar itu menjadi atensi juga Om ya. Betul. Jadi orang bisa menciptakan pekerjaan sendiri gitu. Betul. Di Fornas LPKS kita punya 4 luaran. Jadi kita akan giat genjot lulusan LPKS itu jangan khawatir karena ada 4 luaran yang bisa dikejar. Pertama tentu saja industri. Ya, mau itu garment, mau otomotif apapun itu. Terus yang kedua adalah terkait dengan peluang di luar negeri. Di luar negeri itu luar biasa Om Wahyu, itu Jepang, Australia, kemudian Arab Saudi, Thailand itu banyak memerlukan. Hanya banyak orang Indonesia, pemuda-pemuda ini tidak tahu. Ternyata peluang kerja di luar negeri itu tinggi loh. Tapi tidak boleh langsung ke luar negeri. Harus ikut pelatihan kerja dulu, dapat kompetensinya baru boleh dikirim ke luar negeri. Jadi pertama industri dalam negeri, yang kedua adalah peluang kerja industri di luar negeri. Yang ketiga adalah berwirausaha. Nah ini menjadi concern kita karena banyak juga yang dia mendapat skill, skill otomotif itu pengennya Pak saya buka sendiri saja, banyak juga. Pak saya ikut pelatihan tata rias, pengennya dilatih juga dong untuk buka usahanya kayak apa. Karena kan beda Om Wahyu ya, belajar menata rias seseorang dengan membuka usaha tata rias itu hal yang berbeda. Maka itu menjadi konsentrasi pelatihan kita juga. Dan yang terakhir adalah lulusan kita juga harus diserap di UMKM. Karena menurut risetnya, data di statistik itu, jumlah tenaga kerja Indonesia ini 60%-nya Om Wahyu sebenarnya diserap oleh usaha mikro kecil Om Wahyu. Jadi karena industri juga kita paham juga terbatas jumlahnya, maka masuk di dalam pasar kerja usaha mikro kecil itu juga menjadi penting. Jangan perlu gengsi-gengsian, justru malah kesempatan teman-teman belajar di UMKM itu belajar bisnisnya. Bekerja, kan banyak kita tahu ya, ada orang misalnya, oke Pak saya kerja dulu di pabrik kerupuk. Katakan pabrik kerupuk. Dia kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia paham cara bikin kerupuk, habis itu dia ngapain? Buka usaha kerupuk sendiri. Tentu tidak menyontek ya. Dia bikin variasi yang lebih keren, yang lebih, kan bagus sekali anak milenial dan zilenial. Gitu. Nah mungkin yang menjadi kendala ya ketika seperti itu selalu orang ngomong tentang modal. Tentang modal. Iya kan? Baik. Jadi apa solusinya gitu? Iya, solusinya gimana? Kadang-kadang kan orang menguasai suatu keterampilan mungkin kalian khusus bisa, tapi ketika dia mau berwirausaha, ujung-ujungnya selalu dia bilang modalnya gimana? Betul. Nah, salah satu way out yang memang sudah terjalani sebenarnya, sudah banyak dipraktekkan oleh teman-teman kita lulusan LPK yang luar negeri, itu mereka ikut dulu pelatihan kerja yang keluar negeri Om Wahyu. Oh, cari modal di sini. Cari modal. Karena di luar negeri itu kita tahu ya, itu rasanya menurut saya itu rata-rata lebih 10 juta per bulannya kalau dirupiahkan. Kan ada yang dolar Singapura, ada yang
Australia, ada yang Jepang, macam-macam kan. Begitu dirupiahkan itu lebih dari 10 juta. Jadi mereka cukup kerja setahun saja, Udah dapat modal. itu udah kali 12. Iya. Ya pulang itu nggak kurang lah 100 juta bawa pulang. Untuk Nah modal. itulah dipakai modal untuk wirausaha sendiri. Itu salah satu solusi dan itu Iya. way out yang sangat masuk akal. Nah, jadi sahabat Wiwara, jadi kalau teman-teman yang katakan ingin punya berwirausaha, punya usaha ya Om ya, tapi nggak ada modal. Nggak ada modal. Nah, way out-nya tadi solusinya kerja dulu, tapi pilih kerjanya di luar negeri. Betul. Ya. Nah, supaya bisa nabung Om ya. Betul, Setelah ngumpulin nabung, uang. ngumpulin uang, pulang ke Indonesia, Ya. buka usaha Buka sendiri, usaha sendiri. gitu. Betul. Dan saya pernah ada saudara tuh Om, yang memang seperti itu. Jadi dia kerja dulu di kapal pesiar. Kapal pesiar, oke. Kapal Itu pesiar kan internasional gajinya itu. dolar kan, Betul, katanya kan. betul. Pulang-pulang dia bikin rumah makan Om, Nah, resto. iya. Karena mungkin dia save waktu dia Nah, ya. di kapal pesiar Dia save di kapal pesiarnya. Nah, terus ketika pulang, wah dia bikin itu resto sama apa homestay. Iya, iya. Wah lumayan. tuh. Berarti pelatihan kerja dia save dong berarti. bisa jadi, bisa jadi. Jadi dia sudah kemampuan dia di save, Betul. kerja di kapal pesiar. Dan itu internasional menu itu. Internasional menu, Betul. dia bisa bikin lah dia. Tapi minimal ya tadi ujung-ujungnya solusi masalah dana bisa terselesaikan dulu, gitu kan? Betul. Karena Betul kalau sekali. kita mengharapkan modal dari bank, tahu sendiri Om, cari Betul, dana dari bank betul. gimana? Perlu agunan, Iya. perlu ini gitu kan? Dan biasanya kalau bank itu wajib minimal usaha 2 tahun jalan. Itu minimal. Nah, harus ada ini juga kan? Betul. Jadi nggak bisa mau ujuk-ujuk. Nggak bisa ujuk-ujuk. Punya apa istilah? Punya ide terus minjem ke bank. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Jadi harus udah solusinya. Minimal lah. Berarti stepnya balik lagi mundur ke sini. Betul. Harus ikut lembaga Gabung pelatihan LPK ini. dulu. Gabung LPK dulu. Bener. Jadi biar ditingkatkan atau diasah kompetensinya gitu ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang kompetensi ini tadi tadi ada 3 tadi ya. 3 ya? Standarnya. Standarnya kan Standar. internasional ya. Terus Khusus. SKKNI itu untuk nasional, terus ada khusus ya. Ya untuk perusahaan tertentu. Perusahaan tertentu ya. Tapi yang biasa dipakai kalau ketika untuk apa istilahnya umum itu biasanya SKKNI Om ya. SKKNI ya. Nah, SKKNI itu sebenarnya sebagian di beberapa negara sudah diakui juga Om ya. Tapi tanpa harus SKKI, sebenarnya ketika kita punya kemampuan SKKNI di beberapa negara sudah diterima kan kalau nggak salah. Jadi di Indonesia ini setelah lulusan dari LPK itu lulus, salah satu syaratnya adalah dia harus punya sertifikat kompetensi. Dan itu satu-satunya lembaga yang boleh mensertifikasi itu adalah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi lulus dari LPK itu diberikan bekal sertifikat kompetensi burung garuda dari BNSP. Nah itu level ASEAN sudah diakui. Sudah diakui. Jadi sertifikatnya BNSP itu di ASEAN sudah diakui. Ya. Bahkan di Jepang, di Australia diakui. Diakui ya standarnya. Kita untuk standar itu, Om Wahyu, itu justru beberapa itu kita meratifikasi dari Australia sebenarnya. Dari Australia. Iya. Setahu saya untuk yang okupasi TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi itu kita meratifikasi beberapa tuh dari standarnya Australia. Jadi mereka udah tahu. Udah tahu ya. Udah tahu lulusan kita. Jadi ibaratnya gini, ada anak lulus LPK bidang IT disertifikasi kompetensi oleh BNSP ke Australia diterima. Diakui sertifikat. Karena saya pernah ngobrol sama teman-teman di BNSP Om. Dulu belajarnya memang ke Australia ketika membuat sebelum merumuskan BNSP. Betul sadar mungkin, itu. Ya rujukannya jelas, jadi kan Australia. sudah pasti udah standar global Om ya, ngacunya ya, betul, internasional. Betul. Nah tadi baliknya ya SKKNI itu sahabat Wiwara salah satunya itu dipelajarin kalau nggak salah ketika orang mau ngambil sertifikasi metodologi itu kan. Jadi bagaimana apa istilahnya menguasai atau mempelajari SKKNI itu ada di metodologi pelatihan. Betul. Itulah kenapa pemerintah mewajibkan para instruktur itu harus punya sertifikat metodologi tadi pelatihan. Iya. Hubungannya kan begini Om Wahyu, makanya kenapa instruktur itu wajib ikut sertifikasi metodologi pelatihan. Karena standar ini atau SKKNI ini harus diadopsi menjadi kurikulum. Dari kurikulum itu lalu dibikinlah lesson plan. Silabus untuk diajarkan setahap demi setahap. Nah itu tidak mungkin kalau pakai standar nggak bisa diajarin. Nah bagaimana mengoprek atau memindahkan, mentransformasi standar itu menjadi bahan ajar, bahan uji, kemudian rencana pembelajaran
pembelajaran pelatihan itu hanya bisa instruktur yang tersertifikasi tadi. Yang bisa menyusun itu. Menyusunnya. Kalau nggak akan bisa itu. Iya, iya. Betul sekali. Oke, Om Rizky, ini kita ngobrol panjang lebar. Iya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Om terkait dengan Forum Nasional ini Om pada kesempatan ini ke teman-teman sahabat Wiwara. Jadi sahabat Wiwara, bahwa pemerintah ini sangat menggaungkan Indonesia Emas. Indonesia Emas 2045. 2045. 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. 21 tahun lagi. Ya, masih ada 21 years ahead gitu ya. Nah, pemerintah selalu mengacu ke sana. Nah, selama masa 21 tahun ke depan itu pemerintah concern betul SDM vokasi Indonesia. Gimana sih bikin SDM itu unggul? Iya. Salah satu ujung tombaknya adalah lewat LPKS. Om Wahyu. Karena jadi kita LPKS ini perannya penting ini. betul, karena 5 jutaan lebih lulusan yang diserap dunia industri, UMKM, wirausaha itu adalah lulusan LPKS. Dan itu lebih banyak dari lulusan perguruan tinggi, dari lulusan SMK, lulusan SMA, paling banyak lulusan pelatihan vokasinya LPKS. Om, kalau ngomong-ngomong LPKS itu kan fokus ke pelatihan. Iya. Tapi dia biasanya durasi waktu pembelajarannya berapa lama sih, Om? Nah, ini uniknya LPKS, Om Wahyu. Dia ada yang singkat, ada yang agak panjang, ada yang panjang. Ya, setahu saya, ada yang 1 bulan intensif, ada yang 3 bulan, tapi ada jeda waktunya, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Tergantung program pelatihannya ya. Biasanya setahun itu karena dia tuh lengkap, Om Wahyu biasanya. Jadi misalnya contoh, dia ngambil manajemen, dia mengambil teknik informatika. Itu dia nggak belajarnya itu ya. Dia belajar tentang sikap kerja. Dia belajar tentang ilmu lain bisnisnya. Makanya jadinya paketnya jadi lengkap. Nah, yang singkat-singkat itu konteksnya adalah karena dia langsung spesifik. Misalnya dia hanya belajar bagaimana membuat program berbasis Excel VBA. Maka itu cukup 3 bulan. Nah, kenapa harus setahun? Karena dia fokus langsung Excel plus VBA, plus VBA misalnya gitu. Selesai. Tata rias 3 bulan selesai. Untuk level tertentu. Nah, gitu. Nah, jangan lama-lama. Om, tadi kaitan tadi ya Om ya, kaitan dengan LPKS ini lagi ya. Jadi tadi pelatihannya tergantung ya, sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan. Ya. Nah, kaitan dengan apa ya istilahnya itu di Kemnaker sendiri tadi secara pendanaan disupport dari pemerintah ya untuk apa operasional dari Fornasnya. Oh ya, untuk Fornasnya disupport oleh pemerintah. Nah, buat teman-teman tadi ya, kalau ingin memanfaatkan apa istilahnya ya bisa mengakses atau mengikuti kegiatan-kegiatan Fornas, berarti dia harus ikut di salah satu asosiasi tadi ya, 5 asosiasi tadi ya. ya. Nah, kegiatan-kegiatan lumayan tuh banyak tuh. Ya, tadi salah satunya nanti terakhir ada Rakornas ya tadi rencananya. Rakornis atau apa? Rakornis atau Rakornis karena langsung teknis ya. Oh, teknis ya. Rakornis yang insya Allah rencananya di Bali. Jadi buat teman-teman sahabat Wiwara yang belum ikut asosiasi, gabung sama asosiasi biar bisa mendapatkan manfaat dan juga akses ya, akses. Kalau nggak salah, oh ya, saya pernah dapat info katanya Fornas itu nanti ada wacana ada di daerah-daerah juga, Om. Iya, jadi tapi ini masih wacana ya. Masih wacana bahwa nanti akan dibentuk, tapi belum sebuah keputusan ya. Jadi baru diwacanakan karena tidak mungkin Fornas hanya 15 orang mengurusi 7.000 se-Indonesia. Maka yang paling memungkinkan adalah membentuk Forda LPKS di setiap provinsi. Oh, ada forum daerahnya ya. Ada forum daerahnya. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah buat one stop solution. Jadi semua permasalahan LPK bukan lagi ditaruh di Fornas di pusat, tapi di setiap provinsi. Gitu. Rencananya begitu konsepnya. Ada seperti itu ya di daerah-daerah ya. Jadi apapun solusinya, apapun problem atau permasalahan LPKS di daerah, maka Forda LPKS yang akan menjadi ujung tombak solusi penyelesaian masalahnya. Iya. Nah tadi Om ada sempat dengar yang forum apa? Yang dengan industri, Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri. Nah, industri itu tadi ya, kalau mereka beranggotakan LPK pemerintah dan LPK perusahaan. Sebenarnya bukan juga. Enggak juga ya. Jadi agak unik FKLPI ini kalau boleh saya menjelaskan meskipun bukan lembaga yang kita geluti ya. Karena saya kemarin baru ketemu dengan ketuanya.
beliau itu bilang justru sebenarnya FKLPI itu lebih banyak adalah kumpulan dari manajer-manajer HRD-nya perusahaan. Bukan lembaga pelatihan. Bukan lembaga pelatihan sebenarnya. Berarti sebenarnya harusnya nanti Forum Nasional ini bisa Forum Nasional Lembaga Pelatihan Kerja aja ya. Jadi gabungnya di situ pemerintah, perusahaan sama swasta gitu. Bisa juga ya. Ke depannya kan, Betul. karena memang bergeraknya di lembaga pelatihan kerja kan. Benar. Iya. Tapi it's okay, makanya dengan ada forum itu kan artinya Fornas LPKS bisa bersinergi. Bisa Dengan forum yang manajer-manajer HRD tadi. Untuk apa? Rekrutmen. Oh, rekrutmen. Justru idenya kan begini, Om Ayu. Begitu nanti di daerah nanti ada Forda LPKS, maka industri nggak usah kemana-mana. Tinggal cari saja mana Forda LPKS di Banten, mana Forda LPKS di Jawa Tengah. Datangin, maka semua LPK ada di situ. Yeah. Jadi nggak ada pintu mana-mana lagi gitu. Dan industri akan merasa nyaman, merasa aman dan nyaman karena jelas. Yeah. Ini forum yang dibina pemerintah, maka hanya satu pintu ini. Karena maaf Om Ayu, ada beberapa kabar yang tidak nyaman kita dengar. Itu karena kita ini tidak punya forum bersama, sehingga masing-masing LPKS ini dalam tanda kutip nawarin masing-masing secara mandiri. Kebayang Om Ayu, satu perusahaan tuh keterima misalnya 300 LPK, kan bingung juga dia sebenarnya. Kebanyakan proposal, kebanyakan macam. Nah, kalau adanya Forda ya lewat Forda saja proposalnya gitu maksudnya. Ya termasuk mungkin konsep ini Om, Fornas LPKS sendiri kan, ketika mungkin ya ini kan pemerintah ingin membuat forum bersama, betul, sehingga pemerintah bisa memberikan perlakuan yang sama untuk betul, semua asosiasi, betul, kan? Betul. Nah kalau nggak ada forum ini ya mungkin masing-masing asosiasi nanti melakukan sendiri-sendiri ya kan, pendekatan. Pemerintah juga bingung kan? Bingung juga. Ya. Nanti ketika ini dapat ini nggak dapat ini yang protes. Betul. Tapi kalau ini kan kalau nggak salah dibagi rata. Dapat semua. Dibagi rata gitu kan. Asosiasi dapat, LPKS juga dapat semua. Dapat semua gitu ya. Nah jadi ini bincang-bincang kita malam ini, sahabat Wira. Jadi saat ini sudah ada yang namanya Forum Nasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Nah tadi apa itu Forum Nasional Lembaga Pelatihan Kerja udah swasta ini udah dijelaskan oleh Om Rizky, ini ketuanya beliau. Jadi udah dijelaskan seperti manfaatnya seperti apa. Intinya Fornas ini hadir untuk membantu ya LPKS gitu ya. Jadi nanti ya di forum-forum yang insya Allah ada di 8 provinsi itu sampaikan tuh kalau ada aspirasi yang ingin disampaikan lewat forum-forum itulah Om ya. Jadi nanti biar aspirasi sahabat Wiwara, teman-teman pemilik LPKS bisa nyampe tuh ke pemerintah. Betul. Nanti turunannya adalah dibuatkan kebijakan. Ya kan, baik kebijakan seperti apa tuh? Betul. Terkait dengan ini tadi Om ya, apa mapping yang dilakukan di 8 yang provinsi tumbuh ini. Berkembang sampai unggul tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi peran serta teman-teman LPKS itu penting ya untuk memberikan masukan ke teman-teman Fornas LPKS. Jadi tolong ikuti, hadiri kegiatan yang insya Allah nanti mungkin informasinya akan disampaikan lewat asosiasi ya. Langsung undangan dari Kemenaker nanti. Oh, langsung undangan dari Kemenaker untuk Bapak Ibu hadir di sana. Nah, sekali lagi berperan aktif di situ, sampaikan tuh ada masukan, mungkin ada kendala seperti apa. Yang intinya harapan kita nanti LPKS itu semuanya unggul ya. Unggul semua. Kategorinya tadi Om ya. Menuju Indonesia Emas kan? Yes. Ya mungkin closing statement nih Om Rizky, mungkin disampaikan ke sahabat Wiwara seperti apa, silakan Om. Baik, jadi gini Om Ayu, menjelang Indonesia Emas ini, tidak ada cara lain. Salah satu kategorinya dikatakan Indonesia Emas adalah SDM kita memang kompeten dan profesional. Jumlahnya banyak dan bisa memberikan kontribusi untuk pendapatan negara, bersaing dengan negara lain produk-produk kita. Nah itu kan pasti salah satu kriterianya adalah SDM yang kompeten. Nah bagaimana mencetak SDM yang kompeten? Karena tidak semua lulusan perguruan tinggi, tidak semua lulusannya juga harus sampai SMA, tapi banyak yang tidak punya skill. Nah tugas LPKS lah untuk membuat yang unskill menjadi skillful. Yang punya kompetensi supaya bisa bersaing di dunia persaingan industri, supaya produk dari industri kita bisa bersaing di dunia asing, di dunia internasional, supaya daya saing Indonesia meningkat dan ujung-ujungnya Indonesia merayakan Indonesia Emas gitu. Oke, terima kasih Om Rizky atas waktunya berbagi dengan sahabat Wiwara. Semoga bincang-bincang ini nanti juga bisa menjadi pencerahan buat teman-teman LPKS gitu ya. Ya, saya berharap ini enggak podcast
pertama dan Betul, terakhir. Insya sepakat, Allah nanti sepakat. ada kesempatan lain Iya. kalau Om Rizky ada waktu ingin disampaikan, Siap. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bincang-bincang lagi Om Rizky. Mantap. Saya makasih sekali ini dari Fornas LPKS kepada Om Hayu dan Wiwara. studio Wiwaranya luar biasa. Mudah-mudahan kemanfaatannya makin meluas Iya. dan tentu saja diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Iya. Om Rizky. Baik, Ya, Om Rizky. terima kasih. Ya. luar biasa. Nanti saya siap bicara topik yang berikutnya lagi. Mungkin nanti next mungkin bisa juga kita ngundang teman-teman dari Kemnaker ya Nah. untuk nanti biar berdiskusi bersama Betul, gitu betul. kaitan ini biar teman-teman yang di daerah bisa mendapatkan langsung informasi benar, dari benar. Iya. sumbernya Iya. nanti insya Allah. Betul. Kita undang ini pertemuan awal sahabat Teman Wiwara. awal. Oke sahabat Wiwara, saya akhiri bincang-bincang malam Hmm. ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Makasih.